Oke, jumpa lagi dengan Padi Dadakan bersama gue Wisnu dan kali ini mau ngebahas prediksi pertandingan pekan ke-26 Inggris Premier League ya. Dan di sini kita bahas dari pertama dulu ada partai yang udah berlangsung yaitu Liverpool melawan Luton dan Chelsea melawan Tottenham yang ditunda ya karena Liverpool akan bertemu dengan Chelsea ya. Ini di partai final Piala Carabao Cup. Ya nanti kita bahas di bagian akhir ya. Oke, yang pertama kita bahas IPL dulu ya di pertandingan pertama hari ini ya. Nanti ada Crystal Palace melawan Burnley. Burnley kayaknya salah satu tim terlemah ya di Premier League musim ini. Jadi kayaknya Crystal Palace harusnya bisa meraih 3 poin ya. Apes-apes sorry ya, tapi nggak boleh ini Crystal Palace harus 3 poin karena Crystal Palace lagi punya misi menjauh ya dari zona degradasi. Tapi kalau Burnley sih kayaknya berat ya. Ketinggalannya jauh. Crystal Palace itu 25 poin, sedangkan Luton itu 20 poin. Jadi Crystal Palace itu masih belum aman. Jadi pasti Crystal Palace harus memanfaatkan pertandingan ini yang memang notabene lawannya di bawah kelasnya dia ya. Walaupun Burnley memang sering main menyerang dan ini Crystal Palace yang justru suka mungkin ya udah bisa memanfaatkan counter attack dan Burnley pertahanannya juga nggak bagus-bagus banget gitu ya. Jadi harusnya Crystal Palace bisa meraih 3 poin di partai ini. Oke, lanjut Aston Villa melawan Nottingham Forest. Aston Villa ya boleh dibilang setelah paruh kedua setelah Boxing Day lah. Setelah Boxing Day dia tampil kurang konsisten. Mungkin kehabisan bensin ya karena memang kalau kita lihat kedalaman materinya nggak sebagus tim-tim yang ada di Big Six gitu ya kalau kita ngomong ya. Jadi memang dia bertahan di peringkat 4 sampai sejauh ini menurut gue sudah pencapaian yang oke banget ya. Di musim pertama Unai Emery menurut gue ya pencapaian yang bagus sih. Dan gimana caranya mempertahankan posisi 4 besar di liga yang persaingannya sangat sulit ini ya. Ya kita harus angkat topi sih buat Aston Villa ya. Lawan Nottingham Forest terakhir dia habis menang ya Nottingham Forest kalau nggak salah ya. Jadi tapi di kandang Aston Villa harusnya Aston Villa secara kualitas di atas Nottingham Forest. Jadi ini poin penuh untuk Aston Villa harusnya. Oke, lanjut. Yang ditunggu-tunggu Manchester United yang lagi di IPL 4 kemenangan beruntun ya. Ini lagi on fire banget. Punya misi masuk 4 besar. Tapi sayangnya ini baru dapat kabar ya. Si Rasmus Højlund katanya cedera otot. Jadi kemungkinan nggak bisa dimainkan. Tapi kita nggak tahu apakah itu fix memang nggak bisa main. Ya ini big loss banget buat Manchester United. Di mana Rasmus Højlund lagi gacor-gacornya ya. Lagi sering cetak gol ya di Manchester United ya. Jadi ini MU big loss sih sebenarnya kehilangan Rasmus Højlund. Nah, yang harus dilakukan adalah pemain-pemain MU ya. Ini gimana caranya menambal kebolongan misalkan kalau memang tanpa Rasmus Højlund ya kemungkinan sih Rashford yang akan ditarik ke sana ya kemungkinan besar mungkin Anthony akan dimainkan di kanan Garnacho di kiri kemungkinan sih line up-nya seperti itu ya tapi nggak tahu nanti Ten Hag akan bermain seperti apa. Nah ini saat momentum yang tepat ya untuk ya membuktikan lah terutama Rashford dan Anthony misalkan kalau dikasih kesempatan ya jadi membuktikan bahwa tanpa Rasmus Højlund lini depan Manchester United tetap solid ya ini kesempatan harusnya untuk pembuktian ya sedang lawannya Fulham dan main di Old Trafford harusnya. Nah kalau MU buntu juga nih nggak bisa cetak gol ya ya susah sih tapi kalau MU seenggaknya cetak 1 gol aja dulu di babak pertama gitu ya bisa cetak gol di babak pertama udah enak mainnya pasti harusnya ya. Dan ini kontribusinya harus juga dilengkapi sama lini tengah ya. Ya Casemiro, Bruno, mungkin Kobe Maino ya ini harus bermain solid. Banyakin supply ke depan karena ya kita tahu sangat sangat ini ya sangat 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 butuh supply banget gitu ya lini depan MU ya. Jadi kalau kalau kita lihat di pertandingan-pertandingan sebelumnya nih supply dari lini tengah ini yang harusnya perannya Bruno itu malah justru nggak gitu kelihatan gitu ya. Yang supply supply bola progresif ke depan yang harusnya itu ya memang perannya Bruno gitu ya sebagai playmaker, salah satu playmaker gitu ya. Jadi harus harus supply itu. Nah, kemarin itu melawan minggu lalu ya melawan Luton itu nggak gitu kelihatan ya entah kenapa dan ini yang sebenarnya gue bingung ya sama MU ya. Jadi masalahnya silih berganti aja gitu ya. Kemarin main bagus, tengahnya main bagus, minggu depannya nggak bermain bagus gitu ya. Nih lini depan lagi bermain bagus, tiba-tiba ada yang cedera ya. Gitulah MU ya dengan segudang masalah tapi gue rasa MU bisa lah ngelewatin Fulham ini harusnya ya 3 poin lagi karena dia lagi on fire, mental juga lagi tinggi-tingginya untuk masuk 4 besar. Jadi gue rasa
MU akan menang walaupun selisih golnya mungkin akan tipis ya, maksimal 2 kayaknya ya. Kayaknya nggak bakal bisa menang banyak kalau kita ngelihat tanpa Rasmus Højlund ya, lini depannya belum tentu solid ya. Nah, peran juga dari wingback Diego Dalot yang udah bermain bagus ini juga akan sedikit banyak ngebantu sih, ngebantu dalam MU bertahan dan menyerang ya. Menyerang terutama ya, karena ini kan MU akan ambil inisiatif untuk cetak gol duluan harusnya gitu ya. Dan ya Dalot juga musim ini menurut gua salah satu kunci dalam beberapa pertandingan ini ya. Dalot salah satu kunci MU performa membaik lah, karena dia bertahannya juga udah mulai membaik. Oke, lanjut. Brighton melawan Everton. Nah, ini Brighton juga memang musim ini ya dia kehilangan banyak pemain dan sering tampil inkonsisten, dan ya banyak sebenarnya poin-poin hilang sih sebenarnya dari Brighton yang harusnya itu 3 poin dia malah kepleset, kalah atau seri gitu ya. Nah, ngelawan Everton ini juga ada kemungkinan itu ya teman-teman, karena Everton ini juga sama seperti Crystal Palace tadi ya. Dia lagi punya semangat untuk menjauh dari zona degradasi, karena Everton ini sebenarnya nggak jelek. Itu dia cuman apa saya dikurangin 10 poin ya, nggak apa ya, karena kesalahan ya. Kesalahan manajemen dia dikurangin 10 poin, dan harusnya dia tim yang kalau dilihat ya harusnya dia bisa bersaing dengan tim yang ada di 10 besar harusnya, kalau ngelihat potongan poinnya gitu. Harusnya tim yang bisa bersaing 10 besar. Dan dia kerap kali juga merepotkan tim-tim besar ya, dan ini Brighton tidak akan menang mudah ya. Kalaupun dia menang, tidak akan menang mudah. Ini akan susah payah karena Everton itu Spartan banget mainnya ya. Nggak akan menang mudah, dan kalau prediksi gue sih masih bisa kejadiannya bisa seri gitu, dan bahkan tidak menutup kemungkinan Everton yang akan bisa meraih 3 poin ya kalau ngelihat inkonsistensi Brighton ya. Kecuali Brighton bisa bisa unggul cepat ya, bisa unggul cepat itu bisa ngerubah segalanya. Tapi kalau tidak bisa, apabila sampai menit 70, menit 70-an ya, 75 gitu Brighton masih buntu ya, bisa jadi malah kebalik ya. Bisa jadi malah kebalik, atau sebaliknya Everton yang malah colong gol dulu. Nah, ini bahaya untuk Brighton ya. Oke, lanjut. Bournemouth lawan Manchester City. Manchester City ini di liga nggak tahu kenapa keran golnya lagi nggak terlalu produktif ya. Haaland juga beberapa match tampil, terutama lawan Chelsea minggu lalu ya, banyak peluang yang disia-siakan. Terus kemarin juga untungnya ya bisa menang 1 gol selisih tipis ya di kandang sendiri lawan Brentford. Ini nggak tahu apakah dia memang menyimpan untuk UCL ya, atau nanti juga midweek dia akan bermain juga di Piala FA. Terus minggu depannya ada derby Manchester ya. Mungkin Manchester City ini karena jadwal dia padat juga ya. Dia ada Piala Dunia antar klub kemarin, masih berlaga di UCL gitu. Terus ini Piala FA dia juga masih berlaga di midweek. Nah, ini mungkin kekhawatiran Pep adalah mungkin ya playernya ya kehabisan energi gitu. Jadi tapi Manchester City selalu bisa melewati itu karena kedalaman materi dia, pemain-pemain cadangan dia harusnya bisa. Kalau cuman sekedar lawan tim-tim kayak Bournemouth, tim-tim kelas 2, kelas 2 papan bawah sih, tim cadangannya aja ya masih bisa meraih 3 poin gitu lah. Itulah hebatnya Manchester City berapa tahun belakangan ini. Itulah kunci juara dia gitu. Di saat pemain intinya diistirahatkan, di saat pemain cadangannya harus masuk gitu ya, itu City selalu perform gitu. Itu kunci dia juara. Nah, kita lihat musim ini apakah masih bisa seperti itu. Ya ini tesnya gitu ya, lawan Bournemouth ini menurut gua kayak pemain-pemain kayak KDB gitu-gitu mungkin nggak mungkin 90 menit sih tebakan gua ya, nggak akan main 90 menit ya. Nah, tapi kita lihatlah nanti ya. Manchester City pasti akan bagi-bagi tenaga sih kalau menurut gua. Oke. Ya, tapi hasilnya sih tentu dia pasti akan mengamankan 3 poin. Tapi begitu 3 poinnya udah kekunci, dia pasti akan ngistirahatin pemain-pemain penting sih, gua rasa sih. Ya, oke lanjut. Ini partai seru ya. Arsenal melawan Newcastle. Waduh, ini Arsenal memang lagi on fire juga, menang besar terus ya melawan tim yang memang kelasnya di bawah ya. Tapi dengan ketajaman Arsenal saat ini ya lebih pede ya, karena gue lihat awal-awal musim Arsenal itu bermain bagus tapi nggak bisa cetak gol, nguasain pertandingan, ball position bagus, create chance-nya menurut gue ya udah nggak ada Odegaard ya pada saat itu, mungkin ya nggak ada Odegaard, buntu kreativitasnya. Nah, ini Odegaard udah kembali, terus dia uh, dengan Bukayo Saka dan Kai Havertz juga di luar dugaan udah mulai bermain bagus ya. Jadi Martinelli, Kai Havertz dengan atau Leandro Trossard gitu ya, itu udah lini depan Arsenal menurut gue udah bukan masalah lagi sih seperti yang gue lihat di awal-awal musim ya. Keran golnya udah mulai mengalir gitu. Nah, tapi lawan kali ini adalah Newcastle yang memang tim yang wah bermain fisikal banget nih. Fisikal banget ya Newcastle ya. Jadi
Kita lihat nih apakah apakah Arsenal bisa nih melewati hadangan Newcastle? Ya, kita lihat ya, karena Newcastle juga memang inkonsistensi dan Newcastle juga mau bersaing untuk merebut zona Eropa gitu ya. Dia harus ya ada persaingan ketat lah di perebutan peringkat ya mungkin 7 ya. 7 sampai 11 ini poinnya agak ketat-ketat ya di Premier League ini. Jadi mungkin Newcastle sih targetnya kalau keempat besar kayaknya udah susah musim ini. Jadi mungkin dia akan mengamankan zona Eropa gitu karena ya dia butuh butuh pemasukan juga ya kalau dia sampai nggak berlaga di zona Eropa. Waduh, ini rada gawat ya Newcastle ya. Nanti dia mau belanja pemain juga jadi susah karena kebentur mungkin sama financial fair play. Jadi ini Newcastle bisa nahan seri aja bagus ya. Nahan seri Arsenal di kandang Arsenal soalnya ini ya. Tapi kalau bisa bikin kejutan lebih bagus banget. Cuman ini gua rasa Arsenal bisa unggul sih harusnya ya. Oke, lanjut Wolves melawan Sheffield United. Nah, ini Sheffield United juga salah satu tim terlemah ya. Pasti degradasi kayaknya ya. Sheffield United nggak ketolong. Jadi ini partai yang harus dimanfaatkan Wolves. Nah, Wolves juga sama ya. Dia lagi bersaing nih memperebutkan zona Eropa yang tersisa ya. Ini Wolves dan ini harus dimanfaatkan Wolves ya. Wolves ini memang sering apes menurut gue ya, sama kayak Brighton gitu. Yang harusnya bisa menang sering kepleset. Nah, ini nggak boleh nih lawan tim-tim yang begini yang harusnya wajib 3 poin ya. Wajib 3 poin untuk Wolves untuk menjaga asa dia di zona Eropa, dia harus menang. Dan ini harusnya partai yang harusnya bisa dikunci sama Wolves 3 poin ya. Oke, lanjut. West Ham melawan Brentford. Nah, ini West Ham juga sama nih ya. Ini awal musim dia bisa wah di papan atas peringkat ya masuk 4 besar ya zona UCL bahkan, tapi ini udah 5 pertandingan dia nggak pernah menang. Ini alarm banget ya West Ham ya. Ini bisa terlempar dari zona Eropa yang memang sebenarnya dia musim-musim sebelumnya dia selalu masuk 8 besar gitu ya. Selalu masuk zona Eropa gitu dan ini terancam ini justru. Ini momentum yang harus segera dibalik ya sama West Ham ya. Ini West Ham harus menang lawan Brentford. Bagaimanapun caranya ya, harusnya West Ham punya kualitas dan harusnya kalau kita ngelihat pertandingan dia di tengah paruh musim awal itu West Ham yang sangat solid sebenarnya di pertahanan gitu ya dan mereka sangat efektif dalam memanfaatkan peluang. Nah, ini yang tidak terlihat di beberapa pertandingan terakhir. Jelek banget West Ham. Biasanya dia efektif, pertahanan solid dan dia efektif dan ini nggak terlihat. Dan ini memang sebenarnya kunci permainan West Ham ada di situ. Atau memang udah burn out pemainnya ya kita nggak tahu karena ya kompetisi yang padat dan ya seperti kita tahu West Ham kedalaman materi juga nggak bagus-bagus amat ya bahkan boleh dibilang jelek sih ya nggak bagus lah boleh dibilang ya. Jadi itu mungkin masalahnya West Ham ya dan ini Brentford yang memang setelah kembalinya Ivan Toney ya belum menemukan penampilan terbaik memang belum gitu tapi kerap merepotkan ya dengan Ivan Toney-nya. Nah ini gimana caranya pertahanan West Ham bisa stabil, bisa 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 compact, bisa stabil, memanfaatkan counter attack seperti biasanya, memanfaatkan celah yang ada di sisi pertahanan Brentford dan itu harus efektif. Gitu, itu harus efektif dan nggak boleh buang-buang peluang West Ham. Nah, kalau itu bisa diraih, itu bisa apalagi dia bisa colong gol dari skema counter attack atau apapun itu, set piece atau apapun itu, Brentford harusnya bisa di ini ya diratakan lah harusnya bukan diratakan ya kita harus West Ham-nya harus bisa meraih 3 poin ya. The Hammers harusnya bisa 3 poin ya itu aja sih. Ya udah ke terakhir ya yang harus kita bahas juga walaupun bukan Premier League yaitu final Carabao Cup antara Liverpool melawan Chelsea. Nah ini Chelsea kemarin lawan Manchester City anehnya bagus banget tapi pas waktu ketemu Liverpool diobok-obok benar-benar dihabisin itu sama Liverpool gitu ya. Ini nggak tahu apakah Pochettino akan mengeluarkan taktik yang berbeda ya karena kalau taktik waktu pas pertandingan terakhir kemarin di Liga melawan Liverpool yang dibantai itu bisa 8-0 itu Nunes kena tiang 4 kali ya. Itu bisa kebobolan 6 atau 8 bahkan itu ya. Dan kalau bermain sama seperti itu ya tamat udah. Nah, ini justru kita lihat kehebatan Pochettino karena ini mungkin Liverpool juga akan ya banyak cedera juga. Satu ya Liverpool banyak cedera Szoboszlai. Terus ya TAA juga kayaknya masih cedera ya kita nggak tahu terus Nunes juga cedera juga ya kalau nggak salah ya. Jadi mungkin ya ini kondisi yang harus dimanfaatkan oleh Chelsea dan kita lihat Pochettino sejauh mana dia bisa membawa Chelsea ini ya at least bermain bagus aja lah, bermain bagus ngimbangin Liverpool itu udah oke ya. Untuk fan Chelsea kalau misalkan bisa bisa Liverpool bisa menahan Liverpool ya ini sebenarnya udah suatu kemajuan ya tapi gue nggak yakin sih gue nggak yakin ya tapi
Kita lihat Pochettino ini kuncinya di Pochettino. Kalau dia bisa menampilkan menampilkan permainan ngimbangin lah, at least ngimbangin seperti ngelawan Manchester City. Ini bisa menjadi kejutan, bisa jadi kado untuk fans Chelsea yang ya yang puasa gelar sebenarnya ya. Bisa jadi kado untuk fans Chelsea. Tapi Liverpool juga jangan salah walaupun dia jangan salah Muhammad Salah dong. Liverpool juga ya kita tahu mau ditinggal Jurgen Klopp ya, mungkin ini pemain-pemainnya akan bermain bermain Spartan untuk memberi hadiah ya, gelar tambahan satu gelar walaupun Piala Ciki kepada Chelsea nggak akan dilepas ini sama Liverpool. Menurut gue sih nggak akan dilepas ya. Ini Liverpool akan ya nambah nambah satu trofi Ciki lah gitu ya menurut gue ya. Ya udah paling itu aja ya. Prediksi IPL plus bonus Carabao Cup final ya. Kalau gitu gue pamit undur diri dulu. Terima kasih yang udah nonton. See you in the next video. Bye bye.